Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan lanjutkan materi ikatan kimia kita. Pada hari ini kita akan belajar tentang gaya antar molekul. Namun sebelum menjelaskan tentang gaya antar molekul, saya terlebih dahulu akan menjelaskan tentang kepolaran molekul. Nah, pada materi sebelumnya kalian sudah belajar tentang ikatan kovalen. Nah, kita tahu bahwa kovalen itu ada dua, ada kovalen polar dan ada kovalen yang bersifat nonpolar. Nah, katanya suatu molekul itu bersifat polar apabila tersusun atas atom-atom yang berbeda dan geometrinya tidak menyebabkan ia bersifat nonpolar. Contohnya kayak H2O dan NH3. Nah, ada juga suatu molekul yang tersusun dari atom-atom yang sama tapi juga bersifat polar. Contohnya ozon, ya. Nah, jadi O3 itu dia atom-atom yang sama tapi dia sifatnya polar, ya. Nah, sedangkan suatu molekul itu bersifat nonpolar apabila dia yang pertama tersusun dari atom yang sama. Misalnya H2, P4, S8, N2, O2. Nah, O2 di sini dia nonpolar. Nah, sedangkan O3 atau ozon itu dia sifatnya polar, ya. Nah, dengan ikatan yang ada merupakan ikatan kovalen nonpolar. Nah, yang kedua itu suatu molekul bersifat nonpolar apabila dia tersusun dari atom yang berbeda dengan ikatan-ikatan yang ada merupakan ikatan kovalen polar, akan tetapi karena geometrinya maka ia bersifat nonpolar seperti CO2, CH4, PCl5 dan SF6. Jadi cara membedakannya sebenarnya yang paling mudah adalah dilihat dari bentuk geometrinya. Nah, cuman bentuk geometri itu simetris atau tidak simetris itu masuk polar atau non polar itu juga nggak bisa dijadikan rujukan, ya, karena terlalu rumit untuk menjelaskan kalau kita dasarkan kepada geometri. Nah, kalau untuk molekul-molekul sederhana kayak H2O, NH3, CO2, CH4, PCl5, SF6. Nah, itu mungkin masih sederhana bentuk geometrinya, kita mudah menentukan bahwa dia ini nonpolar atau polar kalau berdasarkan bentuknya simetris atau asimetris, ya. Nah, tapi cara lebih mudah, ya, cara yang lebih mudah dan juga saat ini lebih diterima itu terkait dengan momen dipol. Nah, jadi kepolaran suatu molekul itu ditentukan oleh harga momen dipolnya atau mu, ya. Nah, jadi katanya suatu molekul bersifat polar bila momen dipolnya itu lebih besar dari 0 atau mu-nya ini tidak sama dengan 0. Sedangkan dia nonpolar kalau momen dipolnya itu sama dengan 0. Nah, adanya perbedaan keelektronegatifan antar atom yang membentuk ikatan kovalen itu menyebabkan atom yang lebih elektropositif kekurangan rapatan elektron, sedangkan atom yang lebih elektronegatif kelebihan rapatan elektron. Akibatnya, pada atom yang lebih elektropositif itu dia menjadi bermuatan parsial positif atau kita kenal dengan istilah dipol positif. Nah, sedangkan pada atom yang lebih elektronegatif terjadi muatan parsial negatif atau yang kita kenal dengan dipol negatif. Nah, karena adanya perbedaan muatan parsial ini menyebabkan timbulnya momen ikatan. Nah, yang arahnya dari atom dengan muatan parsial positif ke atom yang muatan parsial negatif, ya. Jadi arah momen momen ikatannya itu dari yang dipol positif ke arah dipol negatif atau dari atom yang lebih elektropositif ke atom yang lebih elektronegatif, ya. Nah, mungkin biar lebih gampang nanti kita langsung lihat dari contoh, ya, untuk momen dipol ini. Nah, arah momen ikatan itu ditunjukkan dengan tanda panah yang ujungnya itu ada positifnya. Nah, ini momen ikatan, ya. Ini arah momen ikatannya. Nah, tanda momen ikatan ini menunjukkan ke atom mana pasangan elektron ikatan kovalen atau rapatan elektron ikatan kovalen ini lebih tertarik. Maksudnya dia lebih cenderung ke arah mana, gitu kan. Nah, jadi jumlah vektor dari momen ikatan dan momen pasangan elektron bebas dalam suatu molekul itu disebut dengan momen dipol, ya. Nah, jadi tadi kan ada disebutkan bahwa arah momen ikatan itu dia dari yang positif dan ke negatif. Nah, kita lihat yang pertama ini misalnya senyawa NH3. Nah, antara N dan H, siapa yang lebih elektronegatif? Kalau kalian lihat di sistem periodik, keelektronegatifan yang paling tinggi antara N dan H itu yang lebih tinggi adalah nitrogen, ya. H itu sekitar 2,2, N itu 3,04 kalau saya nggak salah, saya lupa, ya. Nah, pokoknya N ini lebih elektronegatif. Nah, jadi kan kalau kita gambarkan
kalau kita mau menggambarkan apa namanya struktur dari NH3 kan dia sebentar ini dulu. Nah, ini dia N. Kemudian si N ini dia apa namanya membentuk ikatan dengan 3 buah NH3 ya. 1 2 3. Nah, jadi nanti di ujung-ujung ini sebentar, yang ini bisa ya hapus. Oke, nah ini ya. Nah, jadi nanti di sini dia berikatan dengan H. Ini H yang pertama. Kemudian di sini dengan H yang selanjutnya. Dan di sini dengan H yang ketiga. Nah, jadi nah misalnya pada ini ya. Oke. Nah, jadi di sini ada apa namanya? Ada pasangan elektron bebas. Bisa dihitamkan kira-kira. Oke. Nah, ini ya satu pasang elektron bebas. N punya 5 valensi ya. Jadi 3 buah elektronnya itu berpasangan dengan O. Sedangkan N punya 5 ya. Yang 3 masing-masing berpasangan dengan H, sedangkan yang satu pasang lagi yang 2 elektron atau sama dengan satu pasang itu dia bebas ya, bentuknya bebas. Oke, nah jadi ini. Nah, sekarang kalau kita mau menggambarkan arah momen ikatannya ya, kalau kalian mau menggambarkan arah momen ikatan dari antara N dengan H, tadi kan yang elektronegatif kan si N ya. Jadi kan dipolnya kan otomatis yang ini si N. Nah, jadi arahnya dari H, ingat yang positif menuju ke yang negatif tadi ya katanya, yang ini tadi ya. Jadi adanya perbedaan muatan parsial menyebabkan timbulnya momen ikatan yang arahnya dari atom dengan muatan parsial positif ke yang muatan parsial negatif. Nah, jadi dari si H yang lebih elektropositif ke N, maka kalau kita gambarkan, kalau digambarkan dia ini arahnya dari H ke N. Nah, maka ke arah sinilah ini ke arah tanda merah ini berarti ke arah N ya, arah momen ikatannya. Nah, ini juga sama, ini juga ke arah N. Nah, yang ini juga, yang H yang satu lagi juga ke arah N ya, yang H ini juga ke arah N. Nah, kemudian di sini ada satu pasang elektron bebas. Nah, pasangan elektron bebas namanya elektron, muatannya negatif, otomatis dia yang paling negatif. Maka dari N ini arah momen ikatannya itu dia ke arah pasangan elektron bebas ini. Nah, jadi ke atas. Nah, jadi ini dia ya. Nah, gitu juga kalau contohnya H2O. H2O itu dia punya punya ini kalau kita gambar ini O. Kemudian di sini ada satu atom H. Nah, satu lagi di sebelah sini hanya. Kemudian di O ini dia punya 6 ya, 6 elektron, yang mana masing-masing satu elektron itu dia berikatan dengan satu H. Oke, sorry, ini saya hitamkan dulu biar nampak. Nah, ini satu elektron dari O berikatan dengan satu elektron dari H, satu O dengan H. Nah, kemudian sisa 4 elektron lagi itu membentuk pasangan elektron bebas ya. Jadi ada satu mungkin biar lebih gampang langsung kayak gini aja. Nah, jadi ada 1 2 3 4. Nah, ini 2 buah pasangan elektron bebas dari si O. Nah, dari sini juga ingat H dengan O, siapa yang lebih elektronegatif? Lebih elektronegatif O. Maka yang H itu akan cenderung membentuk dipol
positif. Nah, karena dia cenderung membentuk dipol positif, maka yang O ini yang tadi karena dia lebih elektronegatif, dia yang dipol negatif. Maka arah momen ikatannya dari H menuju ke arah O. Nah, ini juga sama. Nah, kemudian ada pasangan elektron bebas. Masing-masing satu pasang ya. Maka dari O ini yang lebih elektronegatif adalah yang pasangan elektron bebas. Maka arah resultannya itu ke arah pasangan elektron bebas. Masing-masing ke arah pasangan elektron bebas. Nah, ini ya. Nah, yang sama gitu juga dengan NF. Nah, F itu dia paling elektronegatif, dia 3,98 ke elektronegatifannya. Silakan dicek. Nah, jadi nanti dengan N, kalau N ini elektronegatif tapi dibandingkan dengan F itu jauh lebih elektronegatif si F. Maka arah momen ikatan itu dari N ke arah F ya. Nah, sedangkan yang N dengan pasangan elektron bebas itu dia otomatis ke arah pasangan elektron bebas ya. Nah, jadi ini arahnya ke atas. Nah, jadi dari sini jadi kita bisa lihat ternyata arah momen ikatan itu bergantung kepada arahnya dari yang momen dipol positif ke arah momen dipol negatif. Cara paling gampang itu bisa dilihat dari keelektronegatifannya ya. Nah, kemudian ini sudah. Kemudian ini penjelasannya ya. Jadi pada NH3 atom N lebih elektropositif lebih elektronegatif dibandingkan dengan atom H, sehingga pasangan elektron ikatan NH itu adalah menuju ke atom N ya. Pasangan elektron ikatan, jadi arah momen ikatannya ke arah N. Nah ya. Nah, sedangkan H2O yang O itu lebih elektronegatif, jadi arah momen ikatannya itu menuju ke arah O. Nah, kalau ada pasangan elektron bebas maka dari si O ini punya pasangan elektron bebas. Nah, jadi arah momen ikatan yang O ke arah elektron bebas. Nah, kenapa yang si H ini enggak ke arah langsung ke arah pasangan elektron bebas? Karena pasangan elektron bebasnya itu ada di si O ya, di atom pusatnya. Yang kita lihat pasangan elektron bebas di atom pusatnya. Nah, di samping momen ikatan, di dalam molekul yang mungkin juga terdapat momen pasangan elektron bebas atau PEB yang arahnya menuju ke arah pasangan elektron bebas. Ini yang saya bilang tadi. Jadi, dia arah momennya ke, walaupun ini lebih negatif, tapi kalau ada pasangan elektron bebas pada atom pusat, maka nanti dia akan mengarah ke pasangan elektron bebas, arah momen ikatannya. Nah, jadi katanya molekul NH3 dan NF3 merupakan molekul polar. Nah, jadi kalau kita lihat ini polar. Kenapa? Karena dia punya muatan momen dipol yang bukan sama dengan 0. Ingat ya, tadi katanya dia kalau dia momen dipolnya itu sama dengan 0 yang dia disebut non polar. Sedangkan kalau lebih besar ya dari 0 yang tidak sama dengan 0 itu dia momen dipolnya adalah kalau momen dipolnya tidak sama dengan 0 atau lebih besar dari 0 itu dia termasuk sebagai non sebagai polar ya. Oke, saya ulangi. Kalau momen dipolnya sama dengan 0, dia digolongkan sebagai molekul nonpolar. Sedangkan kalau momen dipolnya lebih besar daripada 0 atau tidak sama dengan 0, itu dia molekulnya disebut molekul yang bersifat polar. Ya. Nah, jadi dari sini juga katanya diketahui bahwa momen dipolnya ini NH3, H2O, NF3 ini ketiga-tiganya adalah contoh dari molekul polar. Nah, kita lihat penjelasannya. Katanya kenapa termasuk dalam molekul polar? Karena dia tidak sama, momen dipolnya tidak sama dengan 0. Nah, kita lihat kalau NH3 dan NF3 ini kan yang berbeda hanya substituennya. Atom pusatnya sama-sama N, tapi substituennya yang satu H, yang satunya F. Nah, yang H lebih elektropositif dibandingkan dengan N, sedangkan F lebih elektronegatif dibandingkan dengan N. Nah, siapa yang lebih polar di antara NH3 dan NF3? Kalau kita lihat dari ukurannya, yang paling polar adalah si NH3 1,47 dBi. Nah, sedangkan NF3 ini 0,23 dBi. Nah, tapi kita juga bisa memprediksi itu dari ini. Jadi dari mana didapat nilai dBi ini? Itu katanya, nah pada molekul NH3 momen 3 ikatan NH dan momen PEB itu searah. Sedangkan pada momen NF3 arah NF 3 ikatan NF dan PEB-nya berlawanan arah.
sehingga molekul NH3 kepolarannya lebih tinggi. Nah, kalau kalian lihat nih. Nah, ini kan semuanya mengarah ke N. Nah, dari ke N kemudian ke atas. Nah, ini kan nampaknya searah dia semua nih. Searah semua. Nah, sedangkan kalau ini kalau untuk NH3. Nah, sedangkan NF3 ini dia berlawanan arah. Jadi dari N ada yang mengarah ke F ya. Nah, sedangkan yang satu lagi mengarah ke pasangan elektron bebas. Jadi dia berlawanan arah. Nah, dari situ bisa diprediksi bahwa nilai dari momen dipolnya ya itu dia lebih kecil si NF3. Kenapa? Karena dia semuanya berlawanan arah. Sedangkan NH3 dia lebih dia searah semua sehingga dia lebih polar dibandingkan dengan NF3. Kalau H2O jelas dia juga polar. Kalau kita lihat dia juga searah. Nah, karena dia ada dua pasang elektron bebas, otomatis dia lebih tinggi lagi nilai debye-nya ini 1,85. Nah, jadi angkanya ini dari hasil perhitungan, tapi kita nggak perlu capek-capek ngitung, kita tinggal lihat aja, oh dia searah. Kalau dia semua arah momennya itu searah, biasanya dia lebih polar. Kenapa lebih polar? Karena nanti pasti nilainya itu, nilai debye-nya itu dia jauh lebih besar. Nah, kalau yang lebih kecil dia lebih kecil. Makanya H2O itu lebih polar dibanding NH3 dan NF3. NF3 ini paling polarannya lebih kecil dibandingkan dengan NH3. Nah, senyawa kovalen biner yang atom-atomnya memiliki perbedaan elektronegativitas akan memiliki momen dipol yang bersifat polar. Nah, kan kalian udah belajar tuh pas di awal-awal ikatan ionik bahwa pada senyawa biner kalau dia selisih keelektronegatifannya di bawah 1,7 tergolong sebagai suatu senyawa kovalen. Sedangkan kalau di atas 1,7 dia digolongkan sebagai senyawa ionik. Nah, makin kecil selisih keelektronegatifan sampai sama dengan 0. Nah, itu juga kan makin kovalen. Makanya ada kovalen polar, kovalen non polar. Nah, jadi kalian bisa menentukan. Nah, misalnya pada molekul H2. H2 ini kan dia keelektronegatifannya kan 2,2. Berarti kalau H2 kan biner tuh, 2 atom ya. Nah, sehingga 2,2 dikurang 2,2 itu sama dengan 0. Nah, jadi molekul H2, Cl2, pokoknya yang atomnya sama ya, atomnya sama, dia otomatis punya selisih keelektronegatifan 0 dan pasangan elektronnya tertarik sama kuat ke semua atom. Nah, sehingga si H2 dan Cl2 ini digolongkan sebagai senyawa kovalen non polar. Nah, sedangkan pada HCl selisih keelektronegatifannya H ini kan nilainya 2,2, Cl 3,16. Kalau kita kurangi dia ada nilainya jadi 0,96. Nah, ini adalah nilai 0,96. Berarti dia kan tadi kalau momen dipolnya itu dia tidak sama dengan 0, maka kita bisa juga menentukan momen dipol itu kita bisa lihat dari selisih keelektronegatifan. Nah, berarti kalau 0,96 kan dia tidak sama dengan 0, maka dia ini juga digolongkan sebagai suatu senyawa kovalen yang polar ya. Kenapa kovalen? Karena nilainya masih di bawah 1,7. Nah, ya, dan pasangan elektron ikatan lebih tertarik kalau antara H dengan Cl, maka arah momen ikatannya otomatis ke Cl. Kenapa? Karena Cl lebih elektronegatif, 3,16 dengan 2,2. Jadi kan lebih besar 3,16, maka Cl lebih elektronegatif. Nah, jadi dari sini diketahui bahwa H2 dan Cl2 merupakan kovalen nonpolar, sedangkan HCl merupakan suatu senyawa kovalen polar. Nah, tadi kan kalau di awal saya bilang jangan ditentukan berdasarkan geometri karena itu rumit. Lebih gampang ditentukan berdasarkan momen dipol ya. Nah, jadi ini penjelasannya ya untuk struktur yang kita bisa tentukan geometrinya. Nah, meskipun molekul BCl3, CH4, PCl5, SF6, SO3 dan CO2 memiliki ikatan kovalen polar, namun molekul tersebut merupakan molekul nonpolar. Kenapa? Karena bentuk molekulnya menyebabkan jumlah vektor dari momen ikatan dan momen pasangan elektron bebasnya sama dengan 0. Nah, yang tadi kan di sini dibilang ini karena dia semuanya searah, sedangkan ini kan saling berlawanan arah ya. Makanya si NF3 lebih istilahnya kepolarannya lebih kecil daripada NH3 yang searah. Nah, di sini juga penjelasannya sebenarnya ke situ ya. Nah, jadi katanya karena bentuk terlihat dia kayaknya polar, tapi sebenarnya kalau dilihat dari jumlah vektornya, jumlah vektor momen ikatan, ini sebenarnya momen pasangannya ini sama dengan 0. Nah, jadi
Kalau kalian lihat nih, ini kan CH4, ini yang pertama CH4. Jadi masing-masing itu membentuk satu ikatan dengan H. Nah, arah momen ikatannya antara H dengan C itu lebih elektronegatif C. Kalian lihat aja ya di sistem periodik yang ada data keelektronegatifan. Nah, jadi kalau dilihat dari situ kan antara H dengan C arah momen ikatannya kan menuju ke arah C semua nih. Nah, menuju ke arah C semua nih. Sorry. Juga ke arah C. Ini juga ke arah C. Nah, katanya gitu juga dengan CCl4. Ini C dengan Cl kan lebih elektronegatif Cl. Arah momennya menuju ke arah si Cl. Dan ingat ya, dari yang dipol positif ke negatif. Nah, SO3 juga sama. S dengan O lebih elektronegatif CO. Sehingga momennya ke arah O. Ini juga arah momen ikatannya ke O. Arah momen ikatannya ke O. Nah, katanya kalau mereka saling berlawanan seperti ini ya, pada gambar ini itu ini saling meniadakan ya. Kenapa saling meniadakan? Karena faktor geometri molekul. Ini dianggap saling meniadakan ya. Ada yang namanya efek cancellation ya. Nah, ini. Jadi kalau seandainya dia satu, nah misalnya nanti ini kan CH4. Nah, kalau seandainya kita ganti ini C, kemudian di sini H, sampingnya ini juga H, kemudian satu lagi di sini H, dan nah H yang ini kita ganti dengan substituen lain. Misalnya kita ganti dengan Cl. Nah, kok enggak kita bawa ke samping. Ini kan. Nah, jadi kalau kita gambar ikatannya, kita ganti warna hitam dulu. Nah, ini ikatannya seperti ini ya. Jadi ini senyawa CH3Cl. Ya, ini. Jadi ini kalau kita gambarkan arah momen ikatannya ya. Nah, untuk H dengan C ingat C lebih elektronegatif, maka arah momen ikatannya dari H menuju C. Ini juga dari H menuju C, ini dari H menuju C. Nah, kemudian untuk C dengan Cl siapa lebih elektronegatif? Lebih elektronegatif Cl, maka ini ke sini. Nah, jadi ini kalau kalian lihat ya, ini kalau kalian lihat terlihat ini kan cuman beda satu substituen aja, yang satu Cl, yang satu H, yang lain sama. Nah, ini kan arah momen ikatannya kan berbeda nih. Nah, yang ini semuanya berlawanan arah ke arah C, kalau yang ini semuanya searah, ke arah atas semuanya. Nah, ini dia CH3Cl ini jauh lebih polar dibandingkan CH4 ya. Kenapa? Nah, ini ada satu yang kita ganti. Nah, kalau nanti misalnya yang ini juga, misalnya ini satu CHCl-nya ini kita ganti dengan H, otomatis nanti arah ikatannya juga akan berubah. Kalau ini kita ganti dengan H, maka arah momen ikatannya jadi ke bawah. Nah, ini kan jadi searah semua. Nah, ini juga nanti CCl4 dibandingkan dengan CHCl3, maka CHCl3 itu jauh lebih polar. Nah, ini juga CH4 dan CH3Cl itu jauh lebih polar CH3Cl. Ya. Nah, itu dia. Jadi silakan diulang-ulang penjelasan di bagian ini ya. Jadi kalau dia semuanya berlawanan arah, itu dia akan menyebabkan menyebabkan cancellation atau saling meniadakan, sehingga dia dianggap sama dengan 0. Kenapa? Karena faktor geometrinya. Tapi begitu kita ubah satu aja atomnya, salah satu atomnya, itu dia arah momen ikatannya otomatis kan ada yang satu lebih berubah, tapi dengan catatan yang atomnya ini diganti yang lebih elektronegatif daripada atom pusat atau lebih elektropositif. Pokoknya nanti jadinya arahnya jadi searah. Kalau jadi searah, kalau kita jumlahkan, ibaratnya kalau kita ini kan vektor, kalau dijumlahkan otomatis kan dia bertambah semua. Nah, sedangkan kalau berlawanan arah ada yang positif, ada yang negatif. Kalau kita jumlahkan semuanya otomatis kan jadinya bisa saling meniadakan ya. Itu. Silakan diulang-ulang penjelasan bagian ini ya. Oke. Nah, ini adalah penjelasan terkait dengan
kepolaran suatu molekul. Kenapa kita bahas kepolaran? Karena nanti di gaya antar molekul ini kita juga melihat cara kita gampang menentukan jenis gaya antar molekulnya itu berdasarkan kepolarannya ya. Nah, jadi ini selain ikatan ionik dan ikatan kovalen, di antara molekul-molekul senyawa terdapat pula jenis ikatan lain yang lebih lemah, yaitu ikatan yang disebabkan oleh gaya van der Waals dan ikatan hidrogen. Jadi gaya van der Waals inilah gaya antar molekul ya. Nah, jadi katanya gaya van der Waals ini dia beda fasa, dia bisa berbeda gaya tariknya. Jadi dalam fasa cair dan fasa padat, gaya van der Waals yang relatif jauh lebih besar dibanding dalam fasa gas ya. Jadi fasa cair dan fasa padat itu gaya van der Waals-nya lebih besar daripada molekulnya kalau dari fasa gasnya. Nah, gitu juga dalam fasa cair, gaya van der Waals menyebabkan molekul-molekul dapat mengelompokkan atom atau molekul dalam susunan yang teratur di dalam kristal molekulnya. Nah, jadi gaya van der Waals ini ada 3 jenis gaya, yaitu gaya orientasi, gaya dispersi, dan gaya induksi. Nah, ini gambar pembagian dari gaya antar molekul. Ini bahannya saya ambil dari bahan bukunya Prof. Effendi ya, saya scan, kemudian saya share di sini supaya membantu kalian untuk lebih mudah memahami ya. Jadi gaya antar molekul atau gaya van der Waals itu ada 3. Tadi ada gaya London, gaya gaya dispersi, ada gaya orientasi, dan gaya induksi. Nah, nanti kita akan lihat yang mana sih gaya London ini masuk ke gaya apa, dispersi, orientasi, atau induksi. Nah, itu nanti kita lihat. Jadi ada 3 ya. Ini adalah gaya dipol sesaat dipol induksian atau gaya London. Kemudian ada gaya dipol induksian, ada juga gaya dipol dan ini juga ada satu lagi gaya ikatan hidrogen. Nah, jadi kalau kita lihat dari skema ini, kita bisa tahu katanya gaya antar molekul yang terjadi antara molekul nonpolar dengan molekul nonpolar itu gayanya disebut gaya dipol sesaat. Ini sesaat ya, bukan desaat. Gaya dipol sesaat, dipol induksian, atau disebut juga sebagai gaya London. Nah, sedangkan kalau gaya antara molekul polar dengan non-polar, nah itu gayanya namanya gaya dipol-dipol induksian. Nah, sedangkan antara molekul polar dengan polar itu gayanya ada 2. Ada gaya dipol-dipol, ada ikatan hidrogen. Nanti kita lihat yang mana yang masuk ikatan hidrogen, yang mana yang masuk gaya dipol-dipol. Nah, jadi di sini kalian bisa lihat perbedaannya. Kalau dia antara sebentar ini saya biar gampang ingatnya ya. Nah, jadi kalau dia molekulnya antara nonpolar dengan nonpolar, maka namanya adalah gaya dipol sesaat dipol induksian atau disebut juga gaya London. Sedangkan kalau dia antara molekul polar dengan nonpolar, itu namanya gayanya gaya dipol induksian. Satu lagi, kalau antara molekul polar dengan polar, itu bisa gaya dipol-dipol, bisa ikatan hidrogen. Tapi nanti kita lihat gimana membedakannya ya. Oke, nah kita lihat penjabarannya satu persatu di sini. Oke, sebelum kita lihat penjabaran masing-masing gaya-gaya ini, kita lihat dulu ada istilah yang saya mau kasih tahu kalian. Nah, tadi kan kita udah belajar polar non polar. Nah, jadi ini gambaran umum karena nanti untuk menjelaskan gaya-gaya ini kita akan pakai gambar-gambar ini biar lebih mudah ya. Nah, jadi ini gambar yang A ini merupakan gambaran umum molekul nonpolar, sedangkan yang B yang merah ini adalah yang molekul polar. Jadi bedanya kalau nonpolar itu kan tadi nonpolar itu momen dipolnya itu sama dengan 0, mu-nya sama dengan 0. Nah, jadi pusat muatan positif dan pusat muatan negatif ini semuanya terpusat satu di inti. Nah, sama-sama di tengah, makanya nanti dia 0 ininya, saling meniadakan. Nah, sedangkan kalau yang nonpolar itu dia ada 2 kutub. Nah, ada dipol positif, ada dipol negatif. Jadi ada 2 kutub terpisah. Jadi terpisah muatan positif dan muatan negatifnya. Nah, ini ya bedanya. Ingat sekali lagi, kalau untuk nonpolar itu kutub positif dan negatif itu dia berpusat sama-sama di tengah. Nah, jadi saling meniadakan, makanya momen dipolnya 0. Sedangkan kalau yang nonpolar itu dia
terpisah ya, kutub positif dan negatifnya. Ini gambarnya ya. Nah, baru kemudian kita masuk ke gaya yang pertama, gaya orientasi. Nah, jadi gaya orientasi atau gaya dipol-dipol. Nah, kita lihat di sini tadi. Nah, gaya orientasi atau gaya dipol-dipol. Nah, ini ya, jadi nama lain dari gaya dipol-dipol adalah gaya orientasi. Nah, jadi gaya dipol-dipol atau gaya orientasi itu terjadi kalau kita lihat dari skema ini, dia molekul polar dengan molekul nonpolar. Tapi kita lihat penjelasannya ya. Nah, jadi katanya gaya orientasi atau gaya dipol-dipol itu dikemukakan oleh Kison pada tahun 1912. Nah, katanya bila molekul-molekul kovalen polar seperti HCl, aseton, CH3OH, dan kloroform saling mendekati, ya, maka terdapat kecenderungan ujung positif suatu dipol menuju ke arah ujung negatif dipol yang lain. Nah, gaya orientasi dapat menjelaskan kelarutan suatu senyawa dalam pelarut yang polar maupun non-polar. Nah, gaya ini lebih kecil dari gaya atraksi antar ion-ion yang berlawanan muatan karena muatan dan pada ujung-ujung dipol relatif lebih kecil dari muatan ion positif dan ion negatif. Nah, jadi ini contohnya. Misalnya nih, ada molekul polar HCl dengan molekul polar HCl yang lain. Nah, jadi nanti kan ingat tadi molekul polar kan bentuknya tadi kekuatan positif dan negatifnya terpisah nih, ada dua kutub. Nah, jadi nanti kutub positif dari HCl yang satu dengan kutub negatif dari HCl yang lain itu dia akan saling tarik menarik. Gitu juga nanti kutub HCl yang satu ini dia juga akan tarik menarik dengan kutub positif dari HCl yang lain. Nah, jadi misalnya yang ini nih, HCl yang bawah ini ya. Saya ganti jadi spotlight. Nah, nih. Jadi HCl yang bawah ini kutub positifnya yang dari H ya, itu dia tarik menarik dengan kutub negatif dari Cl molekul yang lain. Nah, sedangkan kutub negatif dari Cl pada molekul yang ini tadi ini juga tarik menarik dengan kutub positif H dari molekul yang lain. Nah, gaya tarik menarik antara kutub positif ini inilah yang disebut sebagai gaya dipol-dipol atau gaya orientasi. Jadi dia antar molekul-molekul yang positif. Antar molekul-molekul yang polar ya. Nah, jadi ini gaya orientasi dapat terjadi antar molekul-molekul polar yang sama seperti molekul HCl dengan cairan HCl atau dapat juga pada molekul polar yang berbeda. Contohnya misalnya etanol dengan molekul C1,2 dikloroetilena atau misalnya HCl dengan H2O. Nah, itu juga sama. Jadi nanti kutub positif dari HCl berarti si H itu akan tarik menarik dengan kutub negatif dari si O. Nah, tapi nanti untuk kalau kita pakai H2O di sini itu nanti ada istilahnya satu lagi ya. Tapi gayanya itu juga termasuk gaya dipol-dipol atau misalnya HCl dengan HBr. Nah, ya. Nah, itu juga berarti nanti hanya H pada HCl itu akan tarik menarik dengan dipol negatif pada HBr, berarti dengan si Br-nya. Itu ya. Nah, kemudian kekuatan gaya dipol-dipol itu bergantung pada momen dipol suatu molekul. Makin besar harga momen dipol suatu molekul, maka makin polar molekul tersebut. Nah, kalau dia makin polar molekulnya, maka kekuatan gaya dipol-dipolnya juga makin besar. Misalnya nih, katanya HF itu dia punya momen dipol sebesar 1,78. Itu dia gaya dipol-dipolnya itu juga akan jauh lebih besar dibandingkan dengan HCl yang momen dipolnya hanya 1,078. Nah, jadi itu ya, paling gampang mengingat gaya orientasi atau gaya dipol-dipol ini. Jadi dia karena tadi bentuk dari bentuk dari molekulnya itu dia memang udah terpisah kutub positif dan negatif, sehingga kalau ada molekul yang lain otomatis dia kalau berbeda muatan akan saling tarik menarik. Nah, jadi gaya tarik menarik ini karena dua kutub berbeda inilah yang menyebabkan terbentuknya gaya dipol. Nah, jadi biasanya karena ingat aja karena yang berbeda kutub yang terpisah kutubnya itu adalah polar, maka dia biasanya terjadi antara molekul polar dengan molekul polar yang lain, baik molekul polar yang sejenis maupun yang beda jenis. Kalau yang sejenis misalnya tadi contohnya antar molekul HCl dengan HCl maupun yang berbeda jenis misalnya antara HCl dengan HF. Nah, itu juga pokoknya polar dengan polar ya. Itu dia gaya orientasi atau gaya London. Gaya orientasi atau gaya dipol-dipol. Maaf ya, gaya orientasi atau gaya dipol-dipol. Nah, kemudian kita masuk ke gaya yang kedua, namanya gaya dispersi.
Kalau kita lihat di bagan ini tadi, dia gaya dipol gaya London, atau disebut juga gaya dispersi, atau disebut juga gaya dipol sesaat, dipol induksian. Nah, jadi ada dipol sesaat, ada dipol sesaat dan dipol induksian. Nah, gaya antara dipol sesaat dengan dipol induksian itu disebut sebagai gaya London, atau juga dikenal sebagai gaya dispersi. Nah, gaya ini terjadi antara molekul nonpolar dengan nonpolar. Nah, jadi gaya London itu gaya atau antar atom-atom yang bersifat nonpolar. Contohnya kayak CS2, CCl4, Br2, I2, ya, He dan Ar. Nah, jadi katanya gaya dispersi itu timbul akibat terbentuknya dipol sesaat pada atom atau molekul. Nah, ini apa namanya? Ini saya highlight ya, supaya atau saya merahkan ya, biar kelihatan ya. Jadi gaya dispersi timbul akibat terbentuknya dipol sesaat pada atom atau molekul. Nah, jadi ingat ya, gaya dispersi ini dia terbentuk antar molekul yang bersifat non-polar. Nah, tadi coba kalian lihat, kalau non-polar dia bentuknya ini ya, muatan positif dan negatif itu dia terpusat di inti. Nah, ini kan sama momen dipolnya sama dengan 0. Nah, jadi dia terbentuk antar molekul non-polar dengan non-polar. Nah, sekarang kita lihat, katanya gaya dispersi muncul akibat terbentuknya dipol sesaat pada atom atau molekul. Nah, jadi pada saat tertentu di antara sejumlah atom atau molekul itu terjadi tabrakan yang mengakibatkan atom atau molekul tertentu mengalami polarisasi. Ya. Nah, polarisasi, nah sehingga awan elektronnya terganggu, sehingga dimungkinkan lebih banyak elektron yang berada di salah satu sisi atom atau molekul yang menyebabkan terbentuknya dipol sesaat. Jadi ada dipol aja, ada dipol sesaat. Nah, sisi dari yang bermuatan negatif dari dipol sesaat akan mempengaruhi kerapatan elektron dari molekul di dekatnya. Akibatnya, molekul tersebut akan memiliki dipol yang disebut dipol terimbas. Ya. Nah, jadi cara gampangnya kalian untuk mengingat itu gini. Jadi kalau ada bisa saya gambar di atas ini. Jadi misalnya nih, bilanglah ini merupakan kan tadi gaya dispersi ini gaya antar molekul polar dengan polar yang lain ya. Nah, bilanglah ini nanti di sini ada positifnya, ada kutub positif. Saya bawa ke tengah. Kemudian satu lagi itu ada kutub negatifnya. Nah, ini kan. Nah, ini bilanglah ini molekul nonpolar yang satu ya. Nah, jadi molekul nonpolar ini ya, jadi kalau penjelasan dari sini, ini yang namanya molekul ini kan dia ada vibrasi, atom-atomnya itu ada bervibrasi, CS, C-nya bervibrasi, ada istilahnya ada gerakan, karena kita tahu juga bahwa pada keadaan pada fasa cair itu pada fasa gas itu atom-atom itu kan dia bergerak ya, bergerak. Nah, jadi ada satu masa pada saat dia bergerak itu ya, dia itu akan mengalami polarisasi. Nah, jadi dari sini, jadi yang polarisasi itu kalau tadi ini pada molekul nonpolar, muatan positif dan negatifnya itu dia terpusat di tengah. Pada saat dia terjadi polarisasi ya, itu dia muatan positif negatifnya itu dia jadi terpisah. Nah, jadi terpisah, ada satu masa dia terpisah. Jadi ini akibat dia bergerak, akibat dia bervibrasi, maka positif negatif ini dia pada satu masa itu dia mengalami terpisah, sehingga terbentuk ada kutub positif. Nah, dia terbentuk, yang satu terbentuk kutub positif, nah yang satunya lagi itu terbentuk kutub negatif. Ya. Kutub negatif. Nah, ini jadi proses atau peristiwa pemisahan pusat muatan positif dengan pusat muatan negatif inilah yang disebut sebagai peristiwa polarisasi. Ya, jadi peristiwa polarisasi itu dia terjadi akibat tadi adanya pergerakan atom di dalam
molekul ini ataupun molekul-molekul yang saling bergerak itu tadi dia ada yang tabrakan. Pokoknya karena dia pergerakan dia ini menyebabkan muatan positif dan negatif yang awalnya berpusat di tengah pada molekul polar itu dia terpisah. Nah, terpisah menjadi kutub positif, kutub negatif atau dipol positif, dipol negatif. Ini namanya terjadi peristiwa polarisasi. Nah, apa ke kutub positif negatif yang terbentuk akibat polarisasi ini tadi ya, ini disebut, ini namanya dipol sesaat karena dia sebentar, nanti kan dia tetap bergerak nih, nanti lama-lama dia terbentuk lagi menyatu lagi positif negatifnya kalau dia molekul non polar ya, terpusat lagi di tengah sama-sama lagi, cuman ini terbentuk. Nah, pada saat ini terbentuk kan tadi molekul polar, molekul antar molekul non polar, berarti kan ada satu lagi molekul non polar yang lain nih. Nah, jadi nanti ada molekul polar yang lain ya, yang punya kutub positif dan negatif juga di tengah ini. Sebentar. Positif. Kemudian ini yang negatif. Nah, ini. Nah, jadi kan harusnya kan dia gaya dispersi itu kan antara yang non polar dengan non polar. Nah, ternyata yang non polar yang satu ini itu dia mengalami perubahan ya, mengalami polarisasi, membentuk, ini dia mengalami polarisasi. Ini terpolarisasi ya, terjadi pemisahan kutub positif dan negatifnya. Itu dia membentuk dipol sesaat ya, DS. Ini saya buat DS. Nah, ini DS dipol sesaat. Harusnya kan yang bereaksi itu interaksi gaya dispersi ini kan ini kan. Nah, jadi kenapa bisa terjadi gaya dispersi antara, bilanglah ini molekul A yang satu, ini molekul A yang satunya lagi ya, molekul A yang kedua, ini molekul A yang pertama. Nah, jadi pada saat molekul A yang pertama ini kan dia ada bergerak dulu di dalamnya. Nah, itu dia mengalami dipol sesaat, terpolarisasi. Molekul A ini juga sebenarnya mengalami juga terpolarisasi, cuman walaupun udah terpolarisasi nanti mereka ini sama-sama terbentuk lagi. Jadi dia karena bergerak terus dia terbentuk balik, terbentuk balik, terbentuk balik. Nah, pada saat dia terbentuk ini, nah jadi nanti kan ini terbentuk muatan positif negatif. Kita misal ambilnya contohnya yang A ini. Jadi yang A ini mengalami polarisasi, terbentuk dipol sesaat. Nah, kemudian jadi kan nanti di dipol sesaat ini kan kutubnya berpisah nih, ada dipol positif, ada dipol negatif. Ini dipol negatif, ini dipol positif. Nah, katanya, nah, jadi dipol negatif ini dari dipol sesaat ini ya, muatan parsial negatif ini itu mempengaruhi elektron di dekatnya. Jadi kan dia kan ini ada elektron nih di dekatnya nih. Nah, ini kan ada elektron nih. Nah, jadi dia mempengaruhi elektron dari molekul di sampingnya ini sehingga si molekul A2 ini itu mengalami sama juga, dia mengalami pemisahan dipol juga. Nah, tapi dia bukan disebut dipol sesaat. Ini juga terjadi mengalami akibat dari si ini dipol sesaat ini. Jadi dia nanti mengalami di sini adalah muatan positif. Nah, sedangkan yang satu lagi nanti di ujung sini dia yang muatan negatif. Nah, jadi ini kan jadi kan udah terbentuk muatan positif negatif. Nah, di sini baru nanti dia saling berinteraksi. Nah, ini yang negatif ini dengan negatif ini. Nah, inilah yang kita kenal sebagai gaya dispersi. Ya, jadi penjelasannya silakan diulang ya. Silakan diulang sekali lagi. Nah, mungkin saya juga jelaskan sekali lagi bahwa nah, jadi kalau ada dua molekul nonpolar, misalnya molekul nonpolar A1 dengan molekul nonpolar A2. Nah, jadi molekul nonpolar A1 ini dia karena dia mengalami pergerakan ya, otomatis nanti kalau dia bergerak terus ada yang tabrakan lah, ada yang apalah, pokoknya karena dia bergerak, dia ada satu masa dia mengalami polarisasi. Nah, polarisasi itu apa? Peristiwa terpisahnya pusat muatan positif dan negatif dari molekul nonpolar. Kalau sebelumnya molekul nonpolar itu pusat positif dan negatifnya itu di tengah, karena sama-sama di tengah otomatis saling meniadakan sama dengan 0.
makanya dia nonpolar. Nah, ketika mengalami polarisasi itu dia jadi ada dua kutub, terpisah dia. Jadi positifnya ada di satu sisi, negatifnya ada di satu sisi, sehingga terbentuklah dipol positif atau dipol dan juga dipol negatif. Nah, ini kan pada pada molekul A yang satu, pada molekul polar yang satu. Nah, molekul polar yang lainnya yang ada di dekatnya, karena tadi terjadinya polarisasi pada molekul A1 ini. Nah, ini dia membentuk yang namanya, jadi molekul A1 ini membentuk yang namanya dipol sesaat. Nah, jadi dipol sesaat ini kan kutub positif negatifnya kan terpisah. Nah, kutub negatif dari dipol sesaat ini, dia kan ada molekul di sampingnya, ada molekul lain di sekitarnya. Nah, dia itu mempengaruhi kerapatan elektron dari molekul yang ada di dekatnya. Nah, sehingga molekul di dekatnya itu juga mengalami pemisahan kutub positif dan negatif. Tapi jadi A2 ini menjadi terpisah, kutub positif negatif yang tadi sebelumnya dia terpusat jadi terpisah. Jadi yang satu ada kutub positif, ada kutub negatif. Nah, pada A2 proses pemisahan ini dia polarisasi juga, tapi namanya bukan dipol sesaat, tapi dipol terimbas. Kenapa terimbas? Karena dia kena imbas dari dipol negatif dari dipol sesaat. Nah, makanya dibilang dia dipol terimbas. Nah, kalau yang ini tadi kenapa dibilang dipol sesaat? Karena walaupun mereka sudah membentuk dipol, tapi karena mereka bergerak terus, nanti mereka akan kembali lagi menyatu di tengah muatan positif negatifnya. Nah, ketika dia sedang terpisah ini, dia mengimbas molekul nonpolar yang ada di sekitarnya, sehingga molekul nonpolar yang di sekitarnya tadi itu mengalami dipol terimbas. Nah, jadi ketika dipol sesaat dan dipol terimbas ini terbentuk, disitulah terjadi gaya yang disebut sebagai gaya dispersi atau gaya London atau gaya dipol sesaat dipol induksian. Nah, dipol induksian itu sama dengan dipol terimbas ya. Jadi dipol sesaat dipol terimbas atau nama lainnya dipol sesaat dipol induksian. Jadi peristiwa ketika dipol negatif dari dipol sesaat ini mengimbas yang lain itu namanya induksi. Makanya dia dikenal juga, ada juga nanti yang disebut sebagai gaya peristiwanya namanya induksi ya. Nah, jadi itulah tadi kenapa induksi, karena si dipol sesaat kutub negatifnya itu menginduksi si molekul nonpolar sehingga dia terpisah. Nah, ini namanya disebut sebagai dipol terimbas atau dipol induksi. Nah, ya, itu. Jadi silakan diulang-ulang ya. Nah, adanya dipol sesaat dan dipol terimbas ini memungkinkan terbentuknya ikatan antar kedua molekul. Nah, ikatan yang terbentuk itu disebut sebagai gaya dispersi atau gaya London. Nah, kita lihat. Nah, ini tadi penjelasan saya. Nah, ini ya. Jadi tadi molekul tanpa dipol atau molekul nonpolar ini yang mu-nya 0, itu dia mengalami polarisasi ya. Jadi polarisasi adalah pemisahan pusat muatan positif dan pusat muatan negatif akibat polarisasi awan elektron ya. Ini jadi terpisah kutub positif dan negatif membentuk dipol sesaat. Nah, setelah itu dari dipol sesaat ini, nah jadi dari dipol sesaat ini kan dia di sekitarnya ada molekul nonpolar yang lain. Dia induksi tadi atau dia imbas. Nah, jadi kutub negatifnya dia induksi sehingga si molekul nonpolar yang lain ini dia juga terjadi pemisahan pusat positif dan negatif membentuk molekul dengan dipol induksian. Yang mana arah kutub positifnya otomatis lebih dekat dengan negatif, ingat ya, karena dia berbeda arah, beda muatan, otomatis akan tarik menarik. Nah, ketika ini sudah berbeda muatan ini akan terjadi interaksi karena dia berbeda muatan, sehingga disinilah yang disebut sebagai gaya dipol sesaat dipol induksian atau dikenal juga sebagai tadi gaya dispersi ya. Nah, besarnya gaya dispersi itu bergantung pada ukuran molekul, jumlah atom di dalam molekul, dan bentuk molekulnya. Katanya molekul dengan ukuran besar, nah ini saya bold, mempunyai awan elektron yang besar, mudah terdeformasi. Deformasi ini adalah mudah mengalami perubahan bentuk, deformasi. Jadi formasi kan pembentukan, form. Deform itu berarti
perubahan bentuk ya, karena elektron-elektron terluarnya cenderung tidak terikat dengan baik karena ukurannya terlalu besar ya. Nah, dengan demikian dipol sesaat dan dipol terimbas makin mudah terbentuk. Akibatnya gaya London akan semakin kuat pada molekul yang berukuran besar. Nah, ini penjelasan kalau tadi kan gaya dispersi ini ada 3 dia yang berpengaruh. Yang pertama tadi ukuran, kemudian jumlah atom di dalam molekulnya, kemudian satu lagi bentuk molekulnya. Nah, kalau penjelasan untuk ukuran, makin besar ukuran, maka dia mudah mengalami, elektronnya itu mudah mengalami deformasi, sehingga dipol sesaat dan dipol terimbasnya mudah terbentuk atau dipol induksinya mudah terbentuk, sehingga gaya London juga lebih kuat. Nah, sedangkan kalau untuk jumlah atom, makin banyak jumlah atom dalam molekul, itu juga katanya semakin banyak tempat yang tersedia untuk terbentuknya dipol sesaat dan dipol terimbas, sehingga makin kuat juga gaya London yang terbentuk. Jadi makin besar ukuran molekul, gaya Londonnya makin kuat. Makin banyak jumlah atom, gaya Londonnya makin kuat. Nah, satu lagi bentuk molekul tadi. Nah, bentuk molekul katanya Oke. Sebelum bentuk molekul kita lihat nih contohnya gaya London pada N-heksan dengan N-propana. Nah, kita tahu bahwa N-heksan itu jumlahnya lebih banyak, atom C-nya 6 hanya 14. Sedangkan propana itu jumlahnya C-nya 3 hanya 8. Berarti C6H14 ini kan jumlah atom-atomnya ada 20, sedangkan pada propana jumlah atom-atomnya ada 11. Nah, sehingga dari sini terlihat bahwa titik didih dari N-heksan itu jauh lebih tinggi daripada titik didih dari propana. Kenapa? Karena gaya London pada molekul N-heksan itu lebih kuat dari propana. Jadi paling gampang lihat gaya London bisa kita lihat dari titik didihnya. Nah, ini contoh kalau dia berdasarkan jumlah atomnya. Nah, sedangkan bentuk molekul, ya bentuk molekul tadi kan juga salah satu faktornya itu adalah bentuk molekul ya. Jadi kalau bentuk molekul itu katanya juga mempengaruhi gaya London. Molekul yang bentuknya memanjang lebih mudah mengalami dipol sesaat dipol terinduksi dibandingkan yang bentuknya bulat, karena yang bulat ini katanya lebih kompak, sehingga yang bentuknya manjang itu dia punya gaya London yang lebih kuat dibandingkan yang bentuk bulat. Nah, contohnya N-pentana dan neopentana. Jadi N-pentana ini kan sama-sama dia nih C5H12. Hanya yang satu bentuknya manjang, yang satu bentuknya kayak kuartet kayak gitu ya, bentuknya bulat kalau kita lihat molekulnya. Nah, ternyata neopentana ini titik didihnya lebih kecil dibandingkan dengan yang N-pentana. Kenapa? Ternyata karena gaya Londonnya lebih besar pada N-pentana karena bentuknya lebih manjang. Nah, sedangkan yang bulat ini dia gaya Londonnya lebih kecil. Nah, ini contohnya udah ada 2 terkait dengan jumlah jumlah atom dan juga bentuknya. Tadi kan yang satu lagi yang di awal tadi molekul ukurannya besar. Nah, kita lihat nanti. Nah, ini ya. Nah, jadi jangan kalian pikir karena tadi di awal dijelaskan bahwa ini gaya London terbentuk antara gaya nonpolar molekul nonpolar dengan nonpolar, terus gaya dipol-dipol atau dispersi terbentuk atau orientasi terbentuk antara gaya molekul polar dengan molekul nonpolar. Kemudian ada lagi nanti gaya dipol-dipol induksi yang terbentuk dari polar dengan nonpolar. Itu ini akan berlaku sebagai sesuatu yang pasti? Enggak. Ada kalanya juga nanti molekul polar dengan molekul nonpolar itu bisa membentuk gaya London. Nah, contohnya itu yang ini. Nah, jadi gaya London itu juga terjadi pada molekul-molekul polar. Nah, jadi contohnya antara molekul molekul polar tidak hanya terjadi gaya dipol-dipol. Jadi gaya London pun dia nggak terjadi hanya antara nonpolar dengan nonpolar, tapi antara yang polar dengan polar juga terjadi gaya London. Nah, jadi yang nonpolar nggak hanya gaya dipol-dipol yang ini tadi, atau gaya orientasi kan katanya dia antara yang polar dengan polar. Nah, tapi yang harus diingat itu dia nggak semua, ada juga ya. Enggak berarti pada molekul polar berarti cuma satu gayanya. Enggak. Ada juga gaya molekul yang lain walau tidak dominan, hanya saja tidak
dominan. Kenapa dikatakan demikian? Contohnya nih, antara HBr dengan HCl. Kan HBr ini kan polar, HCl ini kan polar. Harusnya kalau dia polar dengan polar kan tadi gayanya gaya dipol-dipol ya kan? Nih, antara yang polar dengan polar, gayanya dipol-dipol, HCl dengan HBr. Nah, ternyata hasil eksperimen itu titik didih dari si apa si HBr itu jauh lebih apa namanya, lebih besar dibandingkan titik didih dari HCl. Nah, jadi hasil eksperimen titik didih HBr itu minus 6,67 sedangkan HCl 84,9. Nah, hal ini menunjukkan bahwa tadi ukuran molekul HBr kan jauh lebih besar dari HCl. H1, Cl itu 17, kemudian Br itu 3 berapa saya lupa, BR 30 berapa nomor atomnya, dan H itu 1. Jadi HBr ini ukurannya lebih besar, kalian jumlahkan aja nomor atau apa nomor atomnya ya. Jadi otomatis kan dia jauh lebih besar. Kalau dia jauh lebih besar, tadi katanya molekul dengan ukuran besar dia gaya Londonnya akan semakin kuat. Nah, kalau dia nggak punya gaya London, otomatis pasti titik didih HCl itu lebih besar dari HBr karena kepolaran HCl lebih besar dari HBr, tapi ternyata fakta eksperimennya HBr lebih besar dari HCl. Hal ini menunjukkan bahwa pada HBr itu juga ada gaya London, walaupun HBr ini katanya polar, senyawanya polar, HCl juga polar. Nah, ternyata ada juga gaya London ya, yang dibuktikan dari titik didih HBr yang lebih tinggi. Gaya Londonnya kenapa? Karena HBr itu dia molekulnya jauh lebih besar daripada HCl. Makin besar molekul tadi, maka kemungkinan terbentuknya dipol sesaat dipol induksian itu juga jauh lebih besar, sehingga gaya Londonnya juga lebih besar. Ini ya penjelasan yang ini tadi. Oke, nah ini adalah contoh lain. Nah, jadi kalau pada grafit, nah ini kan pada grafit itu grafit merupakan susunan dari atom-atom karbon yang bentuknya oktahedral. Nah, jadi kan dia berlapis-lapis. Nah, antar lapisan karbon inilah yang disebut sebagai gaya London. Sedangkan antara karbon dengan karbon ini ikatannya ikatan kovalen. Tapi antar satu lapis ikatan kovalen ini dengan struktur karbon pada lapisan yang lain itu ada gaya namanya gaya London ya. Nah, yang terakhir itu ada gaya induksi. Nah, gaya induksi ini dikemukakan oleh Debye pada tahun 1920. Katanya gaya induksi itu timbul karena adanya dipol yang disebabkan induksi oleh ion positif atau ion negatif. Nah, jadi gaya induksi itu ya, itu dia kan terjadi antara molekul polar dengan nonpolar. Ingat tadi ya. Jadi kalau ini yang nonpolar, ini polar. Nah, katanya gaya induksi terjadi antara yang polar dengan nonpolar. Nah, jadi kalau kita lihat dari gambar ini kita sebenarnya udah tahu juga ketika ada molekul polar ini kan dia terpisah nih kutubnya nih positif negatif. Nah, dia ini bisa menginduksi yang nonpolar ini sehingga terbentuk dipol tadi lagi. Nah, terbentuk dipol induksi. Nah, ini ya. Nah, jadi ketika terbentuk dipol induksi otomatis kan dia akan terpisah nih, yang pada molekul nonpolar ini terpisah dia jadi muatan positif negatif juga terpisah, sehingga yang negatif akan saling tarik menarik dengan muatan positif pada molekul yang polar. Nah, itu dia terjadi gaya induksi. Nah, kita lihat tapi penjelasannya ya. Ini dia. Nah, ini ya. Jadi ini yang saya bilang tadi, ini kan dia antara molekul polar. Molekul polar ini kan dia memang dipolnya permanen, dia kan terpisah tadi kutub positif negatif. Nah, sedangkan yang non polar kan terpusat di inti. Nah, jadi molekul polar itu dia menginduksi si molekul non polar, sehingga molekul non polar ini dia mengalami polarisasi membentuk molekul dipol induksian. Nah, jadi dipol induksian inilah kemudian dia berinteraksi ya dengan yang molekul polar yang dipolnya permanen. Nah, gayanya ini disebut gaya dipol-dipol induksian. Ya, silakan diulang-ulang penjelasannya. Nah, itu dia. Nah, contohnya katanya pada ion kompleks I3-min. Jadi, interaksi ion imin dengan molekul I2 adalah gaya induksi. Jadi, I2 di sini itu kan I2 non polar, imin. Kalau misalnya bilanglah HI, ya, itu kan dia sudah polar. Nah,
Jadi ketika imin dari Hi ini berada di dekat molekul I2, itu menyebabkan distribusi elektron pada molekul I2 yang ukurannya cukup besar terpolarisasi sehingga molekul I2 menjadi suatu dipol induksian, ya. Nah, jadi bila penginduksi imin dihilangkan, molekul I2-nya berubah balik. Nah, jadi kalau kita gambar, nah misalnya nih antara I2 tambah Hi ya. Jadi kalau kita buat di sini ya, I2 tambah Hi. Nah, ya. Nah, ini katanya akan terbentuk kompleks I3 min ya. Nah, jadi kalau kita gambarkan I2-nya tadi, nah ini bilang lah, ini I2 kan, ingat ya, I2 berarti dia molekulnya polar. Nah, nanti ada kutub positif dan negatif di sini. Ini positif, ini negatif, terpusat dia di tengah, ya kan? Nah, kemudian ada si Hi. Nah, Hi ini dia kan polar ya. Nah, berbeda ke elektronegatifannya nih, Hi. Nah, jadi nanti di sini ada kutub positif, di sini negatif. Nah, jadi nanti si molekul polar ini dia ini menginduksi. Nah, di sini dia menginduksi si molekul nonpolar ini, sehingga molekul nonpolar ini nanti ini kalau kita bawa, nah ini bawa ke sini ya, sehingga molekul nonpolar ini dia mengalami yang namanya dipol induksian. Jadi kalau tadi muatan positif negatifnya itu di tengah, gara-gara diinduksi oleh kutub positif atau kutub negatif dari molekul polar, sehingga dia membentuk dipol induksian, di mana muatan positif negatifnya itu dia terpisah kutubnya. Nah, ya. Jadi ini diinduksi muatan positif dengan dipol permanen menginduksi si molekul polar nonpolarnya, sehingga pusat muatan positif dan pusat muatan negatifnya itu dia terpisah. Jadi ada kutub positif negatif sehingga terbentuk dipol induksian atau dipol imbasan, ya. Nah, kalau udah gini ini nanti akan terjadi interaksi nih. Nah, jadi ini kan akan mengalami interaksi nih. Nah, ini akan mengalami interaksi. Nah, interaksi inilah yang disebut sebagai gaya induksi. Nah, kalau seandainya HI ini kita hilangkan ya, atau HI di sini HI. Sebenarnya kalau kita hilangkan H-nya kan H plusnya jadi imin ya. Nah, kalau ini kita hilangkan, maka dipol induksian ini akan balik lagi jadi nonpolar ya. Seperti itu penjelasannya. Oke. Nah, jadi gaya induksi juga terjadi antara molekul polar dengan molekul nonpolar, ya, itu contohnya. Nah, apabila molekul polar dan nonpolar berada pada jarak tertentu, molekul nonpolar dapat ini molekul polar ya, molekul polar dapat menginduksi molekul nonpolar sehingga pada molekul nonpolar tersebut terjadi dipol induksian. Nah, setelah proses induksi terjadi, maka antar molekul tersebut terdapat gaya tarik elektrostatik yang disebut sebagai gaya dipol permanen, gaya induksian, atau disebut juga gaya dipol-dipol induksian, atau disebut juga sebagai gaya induksi. Nah, ya. Contohnya lain itu adalah antar molekul etanol dalam I2. Kita tahu etanol itu polar dan I2 itu non polar ya. Nah, ini tadi yang skemanya. Nah, jadi kan tadi di awal kita udah jelasin tentang gaya dipol-dipol. Nah, gaya dipol-dipol ini katanya kan terbentuk antara molekul polar dan molekul polar yang lain. Nah, ini yang di awal tadi ya. Nah, ini. Nah, kemudian satu lagi, antar molekul polar dengan molekul polar yang lain itu bisa membentuk ikatan hidrogen katanya. Nah, jadi apa sih beda ikatan hidrogen dengan gaya dipol-dipol atau gaya orientasi tadi? Nah, jadi ikatan hidrogen ini terjadi apabila atom hidrogen terikat pada dua atau lebih atom yang lain ya, yang punya keelektronegatifan tinggi seperti
NO dan F. Nah, jadi atom apa gaya atom ketika gaya dipol-dipol itu terjadi antara hidrogen dengan salah satu atom NO dan F, itu dia akan terbentuk yang namanya ikatan hidrogen ya. Kenapa dengan NO dan F? Karena NO dan F itu punya keelektronegatifan yang tinggi ya. Nah, jadi ikatan hidrogen merupakan gaya dipol-dipol yang agak kuat. Jadi dia lebih kuat dari ikatan hidrogen ini masuk ke gaya dipol-dipol ya, gaya yang terjadi antara molekul polar dengan yang polar, tapi ikatan hidrogen ini jauh lebih kuat. Nah, ya. Kenapa jauh lebih kuat ini? Pengaruhnya nanti karena selisih elektronegatifannya tinggi kalau antara H dengan NO dan F ya. Nah, jadi kalau kita buat kekuatan urutannya, kekuatan gaya antar molekul dari ion dipol itu dia ion dipol ini atau tadi namanya gaya induksi ya, gaya London atau gaya dispersi tadi nama lainnya, dan gaya dipol-dipol ya atau gaya orientasi. Nah, dengan ikatan hidrogen ini kalau gaya induksi ya, ini kalau saya warnain merah, itu dia kekuatannya 10 sampai 50 kilojoule per mol. Sedangkan gaya London atau gaya dispersi itu ini saya warnai warna lain aja biar beda ya. Bentar. Nah, ini dia kekuatannya 1 sampai 10 kilojoule per mol. Kemudian gaya dipol-dipol itu dia kekuatannya itu dia 3 sampai 4 kilojoule per mol. Nah, baru kemudian ikatan hidrogen itu gayanya kekuatannya 10 sampai 40 kilojoule per mol. Jadi ikatan hidrogen ini jauh lebih kuat dibandingkan dengan gaya dipol-dipol ya. Nah, dia gaya dipol-dipol, padahal ikatan hidrogen ini juga termasuk sebagai gaya dipol-dipol, hanya dia khusus untuk ikatan antara atom hidrogen dengan NO dan F ya. Nah, ini katanya titik didih suatu senyawa umumnya meningkat seiring dengan kenaikan massa molekulnya. Nah, ingat tadi kalau massanya makin besar ya, itu juga kekuatannya juga makin besar karena tadi salah satunya ada gaya apa tadi? Gaya London tadi kan. Nah, namun ternyata untuk fakta eksperimen kalau kalian lihat, nah ini untuk tiga buah senyawa ini. Nah, kalau yang ini kan betul nih. C golongan 4A, Si, Ge, Sn. Nah, ini kan makin tinggi massa molekul relatifnya, otomatis dia titik didihnya juga makin tinggi. Nah, tapi pada golongan 5, 6 dan 7 itu justru terjadi pengecualian. Pada golongan 5, N itu jauh lebih tinggi dibandingkan dengan fosfor pH 3, dibandingkan dengan astatin, dibandingkan dengan stibium. Nah, gitu juga dengan HF itu jauh lebih tinggi dibandingkan dengan HCl, dibandingkan HBr, dibandingkan dengan HI. Nah, H2O juga lebih tinggi dibandingkan dengan H2S. Harusnya kan H2O lebih rendah dari H2S nih. Nah, ternyata fakta eksperimennya untuk tiga senyawa ini dia berbeda, lebih tinggi dibandingkan kawan-kawan satu golongan yang berikatan dengan H, yang punya molekul yang lebih besar, punya massa molekul lebih besar. Nah, jadi ada penyimpangan. Nah, ternyata setelah diteliti, hal ini disebabkan pada molekul tersebut, pada molekul H2O, HF, dan NH3, itu dia terjadi ikatan antar molekul berupa gaya tarik-menarik oleh atom yang elektronegativitas sangat besar, FO dan N, terhadap hidrogen yang dikenal sebagai ikatan hidrogen. Nah, jadi khusus pada tiga ini kenapa dia menyimpang, padahal massa molekulnya lebih kecil dibanding kawan-kawannya dalam satu golongan. Ternyata pada tiga buah senyawa ini ya, khusus dengan H berikatan dengan O, H dengan F, dan H dengan N, itu dia terbentuk ikatan hidrogen ya. Nah, ikatan hidrogen lebih kuat dibanding gaya van der Waals yang lain, namun lebih lemah daripada ikatan kovalen ya. Jadi
senyawa van der Waals itu dia jauh lebih lemah daripada ikatan kovalen sebenarnya, ya. Bukan sebenarnya, memang seperti itu, ya. Oke. Nah, dikenal ada dua jenis ikatan hidrogen, yaitu ikatan hidrogen antar molekul dan ikatan hidrogen intramolekul. Yang dibilang antar molekul itu berarti antar molekul yang satu dengan molekul yang lain. Contohnya ini H2O. Ini H2O, H-nya yang kecil putih, O-nya yang merah ya. Nah, jadi antara O dengan H dari H2O yang lain, nah ini ikatan hidrogennya. Jadi antar molekul. Nah, jadi kalau ada yang bilang H2O ikatan hidrogen antara H dengan O, bukan yang di dalam molekul ya, tapi antar molekul. Jadi satu H2O dengan H2O yang lain. Sedangkan antara H dengan O di dalam molekul H2O itu ikatannya ikatan kovalen. Nah, itu hati-hati ya. Nah, pada H2O ikatan hidrogennya terjadi antar molekul. Sedangkan intramolekul ya, intramolekul berarti antara H dengan O di dalam satu molekul, ini di dalam sini, ini ikatannya adalah ikatan ikatan kovalen. Jadi yang ini antara H dengan O di dalam ya, ini H dengan O, ini ikatannya ikatan kovalen. Nah, sedangkan antara H yang satu dengan O molekul H2O yang lain, inilah yang ikatannya ikatan hidrogen. Itu harus hati-hati ya. Gitu juga NH3. Jadi NH3 ya. Ini ada H, ini ada H. Nah, di antar molekul-molekul di dalam NH3 pada satu senyawa, ini ikatannya ini ikatan kovalen. Nah, sedangkan antara N dengan H yang dari NH3 yang lain, nah ini ada NH3 lain. Ini H, ini juga H. Nah, ini yang kita sebut sebagai ikatan ikatan hidrogen. Nah, ikatan hidrogennya ikatan hidrogen antar molekul. Sedangkan yang ini antara H dengan N di dalam molekul yang sama, ini ikatannya ikatan kovalen ini tadi. Ya, jadi harus hati-hati. Nah, jadi antar molekul-molekul ini disebut ikatan hidrogen antar molekul. Jadi mana yang ikatan hidrogen intramolekul kalau di NH3 sama HF? Nggak ada intramolekul ya. Jadi kapan kita akan ketemu senyawa ikatan hidrogen intramolekul? Nah, ini baru kita ketemu sekarang. Nah, contohnya pada dua gugus fungsional dalam sebuah molekul. Contohnya ini O-hidroksibenzaldehid. Nah, jadi kan benzaldehid ini ada COH, ada gugus COH dan ada gugus OH. Nah, jadi O pada gugus COH itu dia akan mengalami berinteraksi dengan H pada gugus OH yang lain. Nah, tapi masih sama-sama dalam satu molekul. Nah, interaksi inilah yang disebut sebagai ikatan hidrogen intramolekul. Ya, ini dia. Ini juga sama contohnya. Contoh lainnya pada protein. Nah, ini protein kan dia bentuknya udah kompleks ya. Nah, ini juga. Jadi antara atom O dengan atom H yang lain itu ikatan intramolekul, tapi beda gugus. Nah, masih satu molekul tapi gugus fungsinya berbeda. Nah, ini juga yang lain ya. Nah, ini contoh lainnya ya. Jadi jangan disamakan dengan yang ini tadi. Ini beda. Kalau di dalam H2O, di dalam satu molekulnya aja, di dalam satu molekul H2O ini ikatan antara H dengan O itu ikatan kovalen. Tapi begitu dengan molekul H2O yang lain baru terbentuk ikatan hidrogen. Nama ikatan hidrogennya ikatan hidrogen antar molekul karena dia terbentuk dari molekul H yang satu dengan molekul H yang lain. Sedangkan ikatan hidrogen intramolekul contohnya ada pada protein atau pada ortohidroksibenzaldehid ya, ada pada ortofluorofenol atau pada asam borat ya, ini contohnya, atau juga pada ortonitrofenol ya, atau asam hidroksibenzoat. Nah, jadi dia ikatan yang intramolekul itu biasanya terjadi pada satu molekul yang punya banyak gugus fungsi di dalamnya ya. Jadi kalau punya banyak gugus fungsi kemungkinan dia membentuk ikatan hidrogen intramolekulnya ada. Tapi kalau pada pada HF, pada NH3 dan pada H2O itu kan dia nggak ada gugus fungsi ya di dalamnya. Jadi bukan nggak ada gugus fungsi, dia hanya terdiri dari
satu atom O dan dua atom H kalau pada H2O. Otomatis itu ikatannya hanya ikatan kovalen, nggak ada ikatan hidrogen intramolekul. Nah, ini ada beberapa sifat fisis yang dipengaruhi oleh gaya antar molekul. Nah, katanya gaya antar molekul itu berperan menentukan sifat fisis senyawa seperti titik didih, tegangan permukaan, kemudian air yang membasahi permukaan gelas, dan viskositas atau kekentalan. Nah, titik didih senyawa kovalen menggambarkan besarnya energi yang diperlukan gaya tarik-menarik antar molekul. Nah, semakin besar gaya tarik-menarik tersebut, maka energi yang diperlukan juga semakin besar. Contohnya HCl lebih polar dari HBr. Tapi ternyata titik didih HCl itu lebih kecil dibandingkan HBr. Tadi salah satunya karena tadi pengaruh ukuran HBr yang lebih besar dibandingkan HCl, sehingga ada tambahan tadi gaya London ya. Nah, kemudian hal ini disebabkan oleh molekul polar HBr memiliki selain gaya orientasi juga dipengaruhi oleh gaya London. Nah, ingat tadi ya, HBr ini kan polar, HCl juga polar. Nah, jadi molekul HBr dengan molekul HBr itu dia kan karena polar dengan polar gayanya gaya orientasi atau gaya dipol-dipol. Tapi ternyata dia juga ada gaya London karena ada pengaruh ukuran dari HBr yang lebih besar daripada HCl. Nah, kemudian di dalam zat cair, nah molekul di permukaan dikelilingi oleh sedikit molekul di bawah permukaan. Akibatnya molekul di permukaan mengalami gaya tarik-menarik antar molekul yang lebih lemah dibanding molekul di bawah permukaan. Hal ini menyebabkan molekul di permukaan cenderung tertarik ke dalam molekul yang menyebabkan timbulnya tegangan permukaan. Ini kalau pengaruh sifat gaya antar molekul terhadap sifat tegangan permukaan ya. Nah, air yang bersifat polar mempunyai tegangan permukaan yang lebih besar dibandingkan benzen yang bersifat non polar. Nah, kenapa? Karena ternyata gaya antar molekul pada H2O itu pada air itu ada ikatan hidrogen. Itu jauh lebih kuat dibanding gaya London pada benzen. Nah, kemudian tadi yang mempengaruhi kemampuan membasahi suatu permukaan, misalnya gelas. Nah, jadi air itu katanya bisa membasahi permukaan gelas. Ini kita tahu ya. Kita pernah melihat bagaimana air membasahi permukaan gelas yang bersih. Nah, kenapa? Karena molekul H2O pada air itu membentuk ikatan hidrogen dengan molekul O pada gelas. Jadi gelas itu kan dia merupakan senyawa silikat SiO2. Nah, jadi H2O, jadi H pada si H2O itu bisa membentuk ikatan hidrogen dengan O pada SiO2 di gelas ya. Nah, tapi kalau gelas kita lapisi gemu itu gemuk, tahu ya, gemuk yang biasanya kalau orang panjat pinang itu kan ada dilapisi sama sama gemuk tuh biar licin. Nah, itu jadi kalau gelasnya kita lapisi gemuk itu, maka itu akan terbentuk butiran-butiran kecil. Jadi airnya itu kayak terpisah. Nah, itu kenapa? Karena nggak nempel, airnya nggak membasahi permukaan gelas. Kenapa? Karena molekul H2O tidak membentuk ikatan yang kuat dengan gemuk tadi. Gemuk ini kan dia termasuk senyawa hidrokarbon. Atau kalau kalian ambil gelas, kalian masukin dalam minyak, kalian celupi minyak, otomatis kan gelasnya permukaan gelasnya juga terlapisi minyak. Nah, jadi kalau kemudian kalian masukkan ke dalam airnya itu nggak bisa membasahi gelas yang udah dilapisi minyak tadi. Kenapa? Karena minyak itu dia hidrokarbon, bentuknya pun kepolarannya pun dia nggak polar. Jadi H2O nggak akan nggak membentuk ikatan dengan minyak tadi, ya. Nah, satu lagi untuk viskositas. Nah, jadi gaya antar molekul juga mempengaruhi viskositas. Nah, contohnya tadi H2O polar, itu punya kekentalan yang lebih tinggi dibanding benzen yang bersifat nonpolar. Kenapa? Karena tadi di dalam molekul H2O ada gaya antar molekulnya ikatan hidrogen. Nah, itu lebih kuat daripada gaya London pada benzen karena benzen polar. Polar dengan polar kan tadi gayanya gaya London atau gaya dispersi ya. Nah, sedangkan pada H2O itu dia gayanya adalah gaya ikatan hidrogen yang lebih kuat daripada gaya London. Nah, tapi ternyata air memiliki kekentalan yang lebih rendah dibandingkan minyak zaitun. Hal ini karena minyak zaitun itu bersifat nonpolar, dia punya ukuran molekul yang jauh lebih besar dan jumlah atom yang lebih banyak. Jadi, gaya Londonnya jauh lebih besar dibandingkan dengan ikatan hidrogen pada air ya.
Itu juga yang membedakan ya. Nah, demikian penjelasan ya terkait gaya antar molekul ini. Silakan diulang-ulangi. Nanti insya Allah PPT ini mungkin akan saya bagikan supaya kalian juga bisa baca-baca lagi ya. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.